Imam besar Mesir itu dahulunya algojo penjara Spanyol yang bengis lagi kejam. Suatu sore tahun 1525 di sebuah penjara Spanyol, suasana di situ terasa hening dan mencekam. Jenderal Adolf Roberto, pemimpin penjara yang terkenal bengis, tengah memeriksa setiap kamar tahanan. Setiap sipir penjara membungkukkan badannya serendah mungkin ketika algojo penjara itu berlalu di hadapan mereka. Karena kalau tidak, sepatu jengkel milik Tuan Roberto itu akan mendarat di wajah mereka. Roberto marah besar ketika dari sebuah kamar tahanan terdengar suara seseorang membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang amat ia benci. "Hai, hentikan suara jelekmu, hentikan!" teriak Roberto sekeras-kerasnya sembari membelalakan mata. Namun apa yang terjadi? Lelaki di kamar tahanan tadi tetap saja membaca dan bersenandung dengan khusyuknya. Roberto bertambah berat. Algojo penjara itu menghampiri kamar tahanan yang sempit. Dengan congkak ia meludahi wajah renta sang tahanan yang keriput hanya tinggal tulang. Tak puas sampai di situ, ia lalu menyulut wajah dan seluruh badan orang tua renta itu dengan rokok yang menyala. Sungguh ajaib, tak terdengar secuil pun keluh kesakitan. Bibir yang pucat kering milik sang tahanan amat gengsi untuk meneriakkan kata kepatuhan kepada sang algojo. Bibir keringnya hanya berkata lirih, "Robbi wa anna abduka." Tahanan lain yang menyaksikan kebiadaban itu serentak bertakbir sambil berkata, "Bersabarlah wahai Ustaz, insya Allah tempatmu di surga." Melihat kegigihan orang tua yang dipanggil Ustadz oleh sesama tahanan, algojo penjara itu bertambah memuncak amarahnya. Ia perintahkan pegawai penjara untuk membuka sel dan ditariknya tubuh orang tua itu keras-keras hingga terjerembab di lantai. "Hai orang tua busuk, bukankah engkau tahu aku tidak suka bahasa jelekmu itu? Aku tidak suka apapun yang berhubungan dengan agamamu." Sang ustadz lalu berucap, "Sungguh aku sangat merindukan kematian agar aku segera dapat menjumpai kekasihku yang amat kucintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kini aku berada di puncak kebahagiaan karena akan segera menemuinya. Maka patutkah aku berlutut kepadamu, hai manusia busuk? Jika aku turuti kemauanmu, tentu aku termaksud orang-orang yang jolim." Baru saja kata-kata itu terhenti, sepatu laras Roberto sudah mendarat di wajahnya. Laki-laki itu terhuyung-huyung, kemudian jatuh terkapar di lantai penjara dengan wajah bersimbah darah. Ketika itulah dari saku baju penjaranya yang telah lusuh meluncur sebuah buku kecil. Adolf Roberto bermaksud memungutnya. Namun tangan sang ustadz telah terlebih dahulu mengambil dan menggenggamnya erat-erat. "Berikan buku itu, hai laki-laki dungu," bentak Roberto. "Haram bagi tanganmu yang kafir dan berlumuran dosa untuk menyentuh barang suci ini," ucap sang ustadz dengan tatapan menghina pada Roberto. Tak ada jalan lain,
Akhirnya Roberto mengambil jalan paksa untuk mendapatkan buku itu. Sepatu laras berbobot 2 kg itu ia gunakan untuk menginjak jari-jari tangan sang ustadz yang telah lemah. Suara gemeretak tulang yang patah terdengar menggetarkan hati. Namun tidak demikian bagi Roberto. Laki-laki bengis itu malah merasa bangga mendengar gemeretak tulang yang terputus. Bahkan algojo penjara itu merasa lebih puas lagi ketika melihat tetesan darah mengalir dari jari-jari musuhnya yang telah hancur. Setelah tangan renta itu tak berdaya, Roberto memungut buku kecil yang membuatnya penasaran. Perlahan Roberto membuka sampul buku yang telah lusuh. Mendadak algojo itu termenung dan berkata dalam hatinya, Sepertinya aku pernah mengenal buku ini. Tapi kapan? Ya, aku pernah mengenal buku ini. Suara hati Roberto bertanya-tanya. Perlahan Roberto membuka lembaran pertama itu. Jenderal berumur 30 tahun itu bertambah terkejut tatkala melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya ia pernah mengenali tulisan seperti itu dahulu, namun sekarang tak pernah dilihatnya di bumi Spanyol. Akhirnya Roberto duduk di samping sang ustadz yang sedang sekarat melepas napas-napas terakhirnya. Wajah bengis sang algojo kini diliputi tanda tanya yang dalam. Mata Roberto rapat terpejam. Ia berusaha keras mengingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih kanak-kanak dulu. Perlahan sketsa masa lalu itu tergambar kembali dalam ingatan Roberto. Pemuda itu teringat ketika suatu sore di masa kanak-kanaknya terjadi kericuhan besar di negeri tempat kelahirannya ini. Sore itu ia melihat peristiwa yang mengerikan di lapangan Inkuisisi, lapangan tempat pembantaian kaum muslimin di Andalusia. Di tempat itu di tengah berlangsung pesta darah dan nyawa. Beribu-ribu jiwa kaum muslimin yang tak berdosa berjatuhan di bumi Andalusia. Di ujung kiri lapangan, beberapa puluh wanita berhijab jilbab digantung pada tiang-tiang besi yang terpancang tinggi. Tubuh mereka bergelantungan tertiup angin sore yang kencang, membuat pakaian muslimah yang dikenakan berkibar-kibar di udara. Sementara di tengah lapangan, ratusan pemuda Islam dibakar hidup-hidup pada tiang-tiang salib hanya karena tidak mau memasuki agama yang dibawa oleh para rahib. Seorang bocah laki-laki mungil tampan berumur 7 tahunan malam itu masih berdiri tegak di lapangan Inkuisisi yang telah senyap. Korban-korban kebiadaban itu telah syahid semua. Bocah mungil itu mencucurkan air matanya, menatap sang ibu yang terkulai lemah di tiang gantungan. Perlahan-lahan bocah itu mendekati tubuh sang umi, ibu, yang sudah tak bernyawa sembari menggelayuti abaya hitamnya. Sang bocah berkata dengan suara parau, Umi, mari kita pulang. Hari sudah malam. Bukankah Umi telah berjanji malam ini akan mengajariku lagi tentang alif, ba, ta, sya? Umi, cepat pulang ke rumah Umi. Bocah kecil itu akhirnya menangis keras ketika sang umi tak jua menjawab ucapannya. Ia semakin bingung dan takut, tak tahu harus berbuat apa.
Ia semakin bingung dan takut, tak tahu harus berbuat apa. Untuk pulang ke rumah pun ia tak tahu arah. Akhirnya bocah itu berteriak memanggil bapaknya, "Abi, Abi, Abi." Namun ia segera berhenti berteriak memanggil sang bapak ketika teringat kemarin sore bapaknya diseret dari rumah oleh beberapa orang berseragam. "Hai, siapa kamu?" teriak segerombolan orang-orang yang tiba-tiba mendekati sang bocah. "Saya Ahmad Ijah, sedang menunggu Umi," jawab sang bocah memohon belas kasih. "Hah, siapa namamu bocah? Coba ulangi," bentak salah seorang dari mereka. "Saya Ahmad Ijah." Sang bocah kembali menjawab dengan rasa takut. Tiba-tiba, plak, sebuah tamparan mendarat di pipi sang bocah. "Hai bocah, wajahmu bagus, tapi namamu jelek. Aku benci namamu. Sekarang ku ganti namamu dengan nama yang bagus. Namamu sekarang Adolfo Roberto. Awas, jangan kau sebut lagi namamu yang jelek. Kalau kau sebut lagi nama lamamu itu, nanti akan kubunuh," ancam laki-laki itu. Sang bocah meringis ketakutan sembari tetap meneteskan air mata. Anak laki-laki mungil itu hanya menurut ketika gerombolan itu membawanya keluar dari lapangan inkuisisi. Akhirnya bocah tampan itu hidup bersama mereka. Roberto sadar dari renungannya yang panjang. Pemuda itu melompat ke arah sang tahanan. Secepat kilat dirobeknya baju penjara yang melekat pada tubuh sang ustaz. Ia mencari-cari sesuatu di pusar laki-laki itu. Ketika ia menemukan sebuah tanda hitam, ia berteriak histeris, "Abi, Abi, Abi!" Ia pun menangis keras, tak ubahnya seperti Ahmad Ijah dulu. Pikirannya terus bergelut dengan masa lalunya. Ia masih ingat betul bahwa buku kecil yang ada di dalam genggamannya adalah kitab suci milik bapaknya yang dulu sering dibawa dan dibaca ayahnya ketika hendak menidurkannya. Ia juga ingat betul ayahnya mempunyai tanda hitam pada bagian pusarnya. Pemuda beringas itu terus meraung dan memeluk erat tubuh rentanan lemah. Tampak sekali ada penyesalan yang amat dalam atas ulahnya selama ini. Lidahnya yang sudah berpuluh-puluh tahun alpa akan Islam saat itu dengan spontan menyebut, "Abi, aku masih ingat Alif, Ba, Ta, Sa." Hanya sebatas kata itu yang masih terekam dalam benaknya. "Tunjuki aku pada jalan yang telah engkau tempuh, Abi. Tunjukkan aku pada jalan itu." Terdengar suara Roberto memelas. Sang ustadz tengah mengatur napas untuk berkata-kata. Ia lalu memejamkan matanya. Air matanya pun turut berlinang. Betapa tidak, jika sekian puluh tahun kemudian ternyata ia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya di tempat ini. Sungguh tak masuk akal. Ini semata-mata bukti kebesaran Allah. Sang Abi dengan susah payah masih bisa berucap, "Anakku, pergilah engkau ke Mesir. Di sana banyak saudaramu. Katakan saja bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdullah Fattah Ismail Al-Andalusi. Belajarlah engkau di negeri itu." Setelah selesai berpesan, sang ustadz menghembuskan napas terakhir dengan berbekal kalimah indah, 2 kalimah syahadat. Beliau
pergi menemui Robnya dengan tersenyum setelah sekian lama berjuang di bumi yang panah ini. Beberapa tahun kemudian, Ahmad Izzah telah menjadi seorang ulama besar di Mesir. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk agama Islam sebagai ganti kekafiran yang di masa muda sempat disandangnya. Banyak pemuda Islam dari berbagai penjuru dunia berguru kepadanya. Al-Ustaz Ahmad Izzah Al-Andalusi, sang ulama, berpesan kepada seluruh umat Islam sedunia, jangan kau pilih pemimpin yang menjolimi para ulama, dan jangan kau pilih pemimpin yang suka berdusta. Firman Allah Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Suci surah ke-30 ayat 30. Semoga kisah nyata ini menjadi iktibar bagi kita untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berpihak kepada kebenaran yang hakiki. Karena harta, pekerjaan, pengaruh, pangkat, jabatan, dan kesenangan hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya benar-benar menjelang ajal kita datang. Kisah selanjutnya, sekilas tentang April Mop, pembantaian Muslim Spanyol pada 1 April. Dikutip dari republika.go.id, kami hanya mengutip sedikit tulisan untuk memperkuat cerita kami. Jika ingin membaca artikel ini secara lengkap, silakan telusuri di republika.go.id. Sejarah April Mop. Selama 6 abad, kaum kafir yang masih ada di sekeliling Spanyol tanpa kenal lelah terus berupaya membersihkan Islam dari Spanyol, tetapi selalu gagal. Akhirnya dikirimlah sejumlah mata-mata untuk mempelajari kelemahan umat Islam di Spanyol. Kemudian mata-mata itu menemukan cara untuk menaklukkan Islam di Spanyol, yakni pertama-tama harus melemahkan iman mereka dulu dengan jalan serangan pemikiran dan budaya. Maka mulailah secara diam-diam mereka mengirimkan alkohol dan rokok secara gratis ke wilayah Spanyol. Musik diperdengarkan untuk membujuk kaum mudanya agar lebih suka bernyanyi dan menari ketimbang baca Al-Quran. Mereka juga mengirim sejumlah ulama palsu yang kerjanya meniup-niupkan perpecahan di dalam tubuh umat Islam Spanyol. Lama-kelamaan upaya ini membuahkan hasil. Akhirnya Spanyol jatuh dan bisa dikuasai pasukan salib. Penyerangan oleh pasukan salib benar-benar dilakukan dengan kejam tanpa mengenal peri kemanusiaan. Tidak hanya pasukan Islam yang dibantai, tetapi juga penduduk sipil, wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, semuanya dihabisi dengan sadis. Satu persatu daerah di Spanyol jatuh. Granada merupakan daerah terakhir yang ditaklukkan. Penduduk-penduduk Islam di Spanyol juga disebut orang Moor. Mereka terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tentara-tentara Kristen terus mengejar mereka. Ketika jalan-jalan sudah sepi, tinggal menyisakan ribuan mayat yang bergelimpangan bermandikan genangan darah. Tentara salib mengetahui bahwa banyak Muslim Granada yang masih bersembunyi di rumah-rumah.
Dengan lantang tentara salib itu meneriakkan pengumuman bahwa para muslim Granada bisa keluar dari rumah dengan aman dan diperbolehkan berlayar keluar dari Spanyol dengan membawa barang-barang keperluan mereka. Kapal-kapal yang akan membawa kalian keluar dari Spanyol sudah kami persiapkan di pelabuhan. Kami menjamin keselamatan kalian jika ingin keluar dari Spanyol. Setelah ini, maka kami tidak lagi memberikan jaminan. Demikian bujuk tentara salib. Orang-orang Islam masih curiga dengan tawaran ini. Namun, beberapa dari orang Islam diperbolehkan melihat sendiri kapal-kapal penumpang yang sudah dipersiapkan di pelabuhan. Setelah yakin benar-benar melihat ada kapal yang sudah dipersiapkan, maka mereka segera bersiap untuk meninggalkan Granada bersama-sama menuju kapal-kapal tersebut. Mereka pun bersiap untuk berlayar. Keesokan harinya, kaum muslimin berbondong-bondong menuju pelabuhan. Namun sebagian masih bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Barisan umat muslim yang menuju ke pelabuhan dikejutkan dengan kobaran-kobaran api. Ternyata tentara-tentara salib telah membakar rumah-rumah mereka beserta orang-orang yang masih bersembunyi di dalamnya. Lalu kapal-kapal yang ada di pelabuhan yang dijanjikan untuk mereka berlayar dibakar. Kaum muslimin terjebak di pelabuhan, dan dengan ganas dan beringas tentara salib menghabisi semua muslim yang ada di pelabuhan, tidak memandang anak kecil, wanita, dan orang tua. Mereka semua dibantai habis. Itulah peristiwa pembantaian muslim di Spanyol yang kemudian oleh mereka dijadikan sebuah peringatan April Mop, yaitu pembantaian pada 1 April. Bagi umat Islam, April Mop tentu merupakan tragedi yang sangat menyedihkan. Hari di mana ribuan saudara-saudara seimannya disembelih dan dibantai oleh tentara salib di Granada, Spanyol. Sebab itu adalah sangat tidak pantas jika ada orang Islam yang ikut-ikutan merayakan tradisi ini. Sebab dengan ikut merayakan April Mop, sesungguhnya orang-orang Islam itu ikut bergembira dan tertawa atas tragedi tersebut. Siapapun orang Islam yang turut merayakan April Mop, maka ia sesungguhnya telah merayakan ulang tahun pembunuhan massal ribuan saudara-saudaranya di Granada, Spanyol beberapa abad yang silam. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Quran Suci At-Tariq 86 ayat 15. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Quran Suci At-Tariq 86 ayat 16. Karena itu beritanggulah orang-orang kafir itu, yaitu beritanggulah mereka itu barang sebentar. Quran Suci At-Tariq 86 ayat 17. Demikianlah dua kisah ini saya sampaikan dengan tujuan mengambil hikmah di balik kisah-kisah nyata ini. Semoga menjadi pelajaran bagi generasi-generasi muda sekarang, mengingatkan kembali bahwa perang pemikiran, perang fikroh ini masih terus berlanjut. Generasi-generasi Islam dirusak pemikirannya. Mereka membiarkan generasi-generasi Islam tetap sebagai orang muslim, tapi hanya sekedar catatan KTP. Namun akhlak mereka, kelakuan mereka, semua perbuatan mereka sesuai dengan keinginan orang-orang yang telah memerangi Islam sejak zaman dahulu. Dengan kata lain, sudah banyak umat Islam
yang mengaku dirinya Islam tanpa sadar hidupnya mengikuti pola orang-orang kafir. Tujuan mereka, biarkan mereka mengaku Islam, tapi tanpa mereka sadari mereka sudah menjadi orang-orang kafir. Semoga ini bisa menjadi sebuah renungan yang dalam untuk generasi-generasi muslim saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.